5 fakta menarik setelah timnas Indonesia kalahkan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2023. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2023 setelah mengalahkan Thailand. Bertanding di Stadion Provincial Stadium pada Kamis 24 Agustus 2023 malam, Garuda Muda menang dengan skor 3-1. Timnas Indonesia U23 mencetak gol cepat pada menit ke-10 melalui lesakan keras James Kelly-Schroyer. Anak asuh Sintayong menggandakan keunggulan lewat tandukan Muhammad Ferrari memanfaatkan umpan lemparan ke dalam dari Robby Darwish. Thailand memperkecil kekalahan juga lewat sundulan melalui kepala Caudit pada menit ke-27. Tetapi timnas Indonesia U23 kembali menjauh menjadi 3-1 setelah gol bunuh diri Nacha Prosombon mengecoh kiper. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Vietnam pada laga final, yang pada pertandingan semifinal Piala AFF U23 2023 lainnya menang telak 4-1. Nah, kami telah merangkum fakta menarik yang tersaji pada pertandingan semifinal Piala AFF U23 2023 antara Thailand versus timnas Indonesia U23 dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, gawang Thailand sudah tak perawan. Sebelum melaju ke semifinal Piala AFF U23 2023, gawang Thailand nirbobol alias perawan sepanjang fase grup. Namun ketika berhadapan dengan timnas Indonesia U23, catatan impresif itu tuntas. Tidak cuma sekali, Thailand bahkan kebobolan hingga 3 gol. Adapun 1 gol lainnya tercipta lewat gol bunuh diri. Yang kedua, selebrasi unik Schroyer. Memanfaatkan umpan terobosan dari lini tengah, James Kelly-Schroyer mampu mengecoh penjaga gawang Thailand lewat eksekusi terarahnya. James Kelly-Schroyer kemudian berlari ke sudut lapangan untuk melakukan selebrasi. Menariknya, ia mencopot deker atau pelindung tulang kering saat selebrasi. Sepintas terlihat ada 2 sosok yang diduga adalah orang tuanya. Rekan-rekannya di timnas Indonesia U23 kemudian berlari menuju ke arahnya dan melakukan perayaan gol bersama-sama. Yang ketiga, kemenangan pertama Sintayong atas Thailand. Seluruh elemen timnas Indonesia U23 patut bersyukur, termasuk pelatih Sintayong, sebab ini adalah kali pertama pria asal Korea Selatan itu mampu mengalahkan Thailand sebagai juru latih. Dari 6 pertemuan sebelumnya, Sintayong tak pernah menang atas Thailand dengan catatan 2 kali imbang dan 4 kali kekalahan. Yang keempat, kemenangan kedua beruntun atas Thailand. Di sisi lain, kemenangan 3-1 ini menggenapkan catatan apik timnas Indonesia atas Thailand. 2 kali sudah merah putih memenangi pertandingan atas Thailand. Sebelumnya, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Thailand pada final SEA Games 2023. Saat itu Garuda Muda dilatih oleh Indra Syafri. Meski hanya berstatus kategori usia, tentunya rekor ini patut dirayakan dan disyukuri oleh segenap pencinta sepak bola Indonesia. Erick Thohir puji timnas Indonesia usai hajar Thailand di semifinal SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir puas betul dengan keberhasilan timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF U23. Erick Thohir berharap gelar juara bisa didapat. Indonesia menghadapi tuan rumah Thailand pada laga semifinal di Rayong Provincial Stadium tadi malam. Kelolosan Indonesia ke semifinal disambut sukacita para pendukung timnas, tak terkecuali Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang menonton langsung aksi Ferrari dan kawan-kawan lewat layar kaca. Erick terlihat antusias dan deg-degan menyaksikan perjuangan Indonesia ke final. Kini Erick Thohir berharap Indonesia bisa tampil baik di final dan membawa pulang gelar juara. Alhamdulillah final, terima kasih untuk perjuangan luar biasa timnas Indonesia U23 yang bisa membawa merah putih ke final. Selangkah lagi kita bisa membawa Garuda juara AFF Cup 2023. Kita Garuda, ujar Erick Thohir lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Indonesia akan bertemu Vietnam di laga final pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam. Vietnam sebelumnya melibas Malaysia 4-1. Besar kepala duluan, Vietnam olok-olok Indonesia sebelum akhirnya hajar Thailand. Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke final Piala AFF U23 2023 usai mempermalukan Thailand di kandang sendiri dengan skor telak 3-1.
Menjelang pertandingan semifinal Piala AFF U23 2023 antara Indonesia versus Thailand itu, media Vietnam The Tao 247 sempat melemparkan olok-olok atau sindiran atas keberhasilan Ramadhan Sananta lolos ke babak semifinal. Hal itu tak lepas dari bantuan Vietnam dan Thailand mengalahkan lawan-lawannya. Media Vietnam mengolok-olok Garuda Muda hanya bisa lolos dengan status runner-up, tapi dengan modal yang sangat minim. Memang, dua pertandingan awal timnas Indonesia terbilang buruk. Kalah di laga awal melawan Malaysia dengan skor 2-1, lalu cuma menang tipis 1-0 atas Timur Leste. Bahkan, media Vietnam The Tao tersebut menyebut pelatih timnas Indonesia Sintayong justru mengapresiasi permainan Vietnam yang berhasil menaklukkan Filipina di laga terakhir grup C demi memuluskan jalan Indonesia ke babak 4 besar, setelah sebelumnya Thailand menang atas Kamboja dengan skor 2-1. Pelatih Sintayong sangat mengapresiasi semangat Vietnam U23 yang bermain keras untuk membantu Indonesia U23 mencapai semifinal, tulis The Tao dalam artikelnya. Ramadhan Sananta dan kolega memang memulai kompetisi dengan kurang baik. Tim Merah Putih kalah 1-2 dari Malaysia di laga perdana, kemudian hanya menang 1-0 atas Timor Leste di laga kedua. Artinya Indonesia hanya punya modal 3 poin dengan selisih 0 gol. Kamboja sejatinya punya catatan lebih baik dengan perolehan 4 poin. Namun dalam aturan turnamen tersebut, grup yang berisi 4 tim tidak memasukkan perolehan poin dari hasil pertandingan melawan tim terendah di klasemen grup untuk diadu dengan runner-up di grup lain yang hanya berisi 3 tim. Sebab itu Kamboja terhitung hanya punya 1 poin dari hasil imbang melawan Myanmar. Sementara kemenangan telak dengan skor 5-0 melawan Brunei Darussalam tidak berarti apa-apa untuk memperebutkan slot runner-up terbaik. Adapun Filipina hanya punya 1 poin dari hasil imbang lawan Laos. The Tao menyindir pelatih Sintayong hanya beruntung karena Kamboja kalah dari Thailand dan Filipina kalah dari Vietnam. Mereka juga mengutip pernyataan Sintayong dalam konferensi pers jelang pertandingan, menarasikan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu berterima kasih kepada Vietnam yang membantu memuluskan jalan Indonesia ke semifinal. Terima kasih kepada Vietnam karena memenangkan pertandingan kemarin. Dengan turnamen Asia Tenggara untuk pengembangan ke depan, setiap pertandingan harus adil pertandingan tadi malam, kata Sintayong dikutip dari The Tao. Sindiran media tersebut membuat para pecinta sepak bola Indonesia geram. Pasalnya, media tersebut menganggap Indonesia tak layak masuk final karena sebuah keberuntungan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.